Selamat pagi anak-anak. Baik, semangat pagi. Baik, silakan duduk. Oke, sama-sama. Baik, apa kabar kalian hari ini? Syukurlah Pak juga dalam keadaan yang baik. Karena kita keadaan baik semua, semoga sebentar pembelajaran kita juga berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Kita mulai pembelajaran kita ini dengan doa. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Oke, Jidan, pimpin kita dalam doa. Di sini ya. Baik, terima kasih untuk Jidan. Silakan duduk. Oke. Sekarang Pak akan mengecek hadiran kalian dulu. Siapa yang tidak hadir? Luar biasa. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua ya. Baik. Apakah ada yang masih ingat kesepakatan kelas kita? Coba bisa disebutkan. Oke. Ajukan tangan sebelum bertanya. Lihat. Berdoa sesudah dan sebelum memulai pembelajaran. Siapa lagi? Dimi? Meminta izin ketika ke belakang. Apa lagi? Siapa lagi? Masih ingat? Alia? Membuang sampah pada tempatnya. Baik, apa yang sudah kita sepakati semoga kita bisa jalankan dengan baik. Oke? Sekarang di sini Pak akan menyediakan salah satu video ini. Coba kalian amati videonya. Ini. Coba amati dengan baik videonya. Sabar ya, ini jalan teknis ini. Bisa ya tadi ya? Sudah lihat ya? Tidak perlu diulangi lagi. Oke. Saya yakin kalian sudah bisa mengamati. Sekarang Bapak Ibu harus bertanya ya. Kira-kira apa yang kamu saksikan tadi? Jimmy? Apa yang kamu lihat tadi dalam video tadi? Ada walang yang terpental ke depan ya. Terus ada yang lain yang kamu saksikan? Sama semua. Kira-kira kenapa dia terpental itu ke depan? Karena mobil rem mendadak. Karena mobil rem mendadak. Makanya dia terpental kau. Tadi dia pakai sabuk pengaman tidak tadi? Tidak. Dia tidak pakai sabuk pengaman. Dibuatnya sabuk pengaman ini karena kejadian seperti ini sehingga orang membuat sabuk pengaman. Dan mereka bisa tahu ini karena mereka belajar tentang IPA. Jadi belajar IPA itu asik dan menyenangkan.
Karena kita belajar tentang fenomena alam. Kenapa pesawat bisa terbang, kapal laut tidak bisa tenggelam, itu akan dipelajari dalam IPA. Jadi saya harap kita semua mengikuti pembelajaran ini dengan baik, ya. Oke. Selanjutnya, kira-kira apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini, ya. Gaya dan gerak. Kalau beta, perpindahan. Apa? Ada yang lain lagi? Jarak. Apa lagi? Untuk perpindahan dan jarak sudah kita pelajari. Sekarang kita pelajari gaya dan gerak. Hubungan antara gaya dan gerak beserta dengan hukum Newton 1. Hubungan antara gaya dan gerak serta hukum Newton 1. Oke, inilah capaian pembelajaran kita. Mungkin saya minta satu orang bisa bacakan. Ya, kita. Peserta didik memahami pengukuran gerak dan gaya, tekanan dan pesawat sederhana, konsep usaha dan energi, pengaruh kalor dan perubahan suhu, gelombang, gejala kemagnetan dan kelistrikan, pemanfaatan sumber energi listrik ramah lingkungan, posisi bulan, bumi, matahari, sifat fisika dan kimia tanah, serta penggunaan zat aditif dalam penyelesaian masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Konsep-konsep tersebut memungkinkan peserta didik untuk menerapkan dan mengembangkan keterampilan inkuiri sains mereka. Baik, terima kasih untuk beta. Yang lain bisa baca sendiri, ya. Oke, sekarang itu capaian pembelajarannya. Sedangkan tujuan pembelajaran mungkin Alia bisa baca ya. Peserta didik dapat memahami hubungan antara gaya dengan gerak serta memahami fenomena hukum satu Newton dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu adalah capaian tujuan pembelajarannya. Capaian pembelajaran tadi sudah. Sekarang ini adalah indikator ketercapaian kompetensi. Indikator ketercapaian kompetensi ini sana ada dua, ada prasyarat dan ada utama. Mungkin salah satu bisa membacakan yang prasyarat. Oke, Dini ya. Ya, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak. Yang utama, Melalui percobaan atau praktikum, peserta didik dapat menganalisis fenomena hukum satu Newton dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya. Baik, sebentar di indikator kompetensi kita akan melakukan sebuah percobaan ya. Nanti percobaannya sebentar baru dilihat. Baik, untuk elemennya itu ada dua ya. Untuk elemen IPA itu pemahaman IPA dan keterampilan proses. Nah, untuk penilaian ini ada penilaian sikap, pengetahuan dan penilaian keterampilan. Untuk sikap itu ada 3 itu ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong dan bernalar kritis. Yang berikut pengetahuan itu tes tulis berupa jawaban pada LKPD. Nanti sebentar LKPD. Sedangkan keterampilan sebentar kamu akan dinilai dalam melakukan praktikum. Baik, di sini Bapak ada siapkan sebuah sulap ini, sebuah percobaan tantangan untuk kalian. Bagaimana caranya kalian bisa memasukkan koin ini ke dalam kelas, namun dengan satu langkah saja, tidak boleh 2 ya. Tidak boleh kamu ambil baru simpan, tidak boleh, harus cukup 1 langkah ya. Ini mungkin siapa yang bisa?
Siapa yang mau coba? Beda. Coba. Berhasil ya? Baik. Kita tepuk tangan untuk beda ya. Baik. Nanti percobaan ini kita lihat kenapa sampai bisa ya. Kalau begini tidak bisa ya. Tapi beda bisa buat ya. Jadi untuk lebih jelas, untuk mengetahui kenapa bisa, itu sebentar Pak akan membagikan kalian LKPD. Untuk LKPD ini, yang pertama LKPD prasyarat. Jadi saya bagikan yang pertama LKPD prasyarat. Baik, didiskusikan ya dalam kelompok. Lanjut. Itu bisa ya. LKPD prasyarat beda mendorong sebuah kotak mainan di lantai yang datar ya. Pada awalnya kotak tersebut diam, tetapi setelah didorong, kotak mulai bergerak maju. Setelah beberapa saat, beda berhenti mendorong, dan kotak melambat hingga akhirnya berhenti. Pada kasus di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, identifikasilah apa yang menyebabkan kotak mainan yang diam lalu dapat bergerak. Yang kedua, mengapa kotak berhenti setelah beda berhenti mendorongnya? Gaya apa yang mempengaruhi kotak sehingga kotak berhenti? Oke, sekarang kamu diskusikan dalam kelompok kalian masing-masing. Ini sebagai bahan rujukan, ini sebagai akan bagikan LKPD. Kerja di sini. Kerja di sini ya. Nomor 1, nomor 2 di sini ya. Nomor 1 di sini, nomor 2 ya. Dijawab di sini ya. Diskusikan bersama ya. Lihat di sini, di sini. Di sini saja. Ini untuk menjawab pertanyaan tadi. Kenapa benda bisa bergerak tadi? Kenapa? Kira-kira apa yang menyebabkan dia bergerak tadi? Jawaban nomor 1. Setelah itu benda berhenti. Itu pertanyaan kedua. Apa yang menyebabkan benda berhenti? Berdasarkan kalian bisa cari jawabannya di sini. Coba. Ya. Nomor 2 jawab di sini. Ya. Ada 2 pertanyaan. Ini sebagai bahan apa? Ajar. Bahan ajar. Kamu baca Ini juga kerja. untuk jawab pertanyaan ini. Yang ini juga. Ini saja. Yang ini tidak kerja. Tulis di sini. Yang ini tidak kerja. Yang ini. Ini belum. Itu LKPD 2. Oke. Diskusikan bersama ya. Oke.
1, 2, 3. Oke. Kita berikan kesempatan untuk kelompok 3 ya. Kelompok 2 dan 1 dan 2 siap untuk menanggapi. Kami dari nomor 3 akan mempresentasikan hasil kelompok 3 kelompok kami. Kalian yang terdaftar saya persilakan. Kira-kira apa yang menyebabkan kita mengambil kelompok kita? Karena kotak itu didorong berbeda. Oke, nomor 2. Karena beda tidak mendorongnya lagi dan ada gaya gesek. Menurut kelompok 1 karena beda benda berhenti itu karena beda tidak mendorongnya lagi dan ada gaya. Baik, sekarang kita lihat bersama. Kenapa benda bisa bergerak? Nah, ketika beda mendorong kotak mainan, ia memberikan gaya pada kotak tersebut. Gaya ini menyebabkan kotak yang awalnya diam mulai bergerak maju. Jadi kita contohkan, ini dia diam, kalau didorong maka dia akan bergerak. Itu untuk jawaban nomor 1. Jadi kenapa kotak itu bergerak? Karena diberikan gaya. Gaya apa yang diberikan bedanya? Gaya dorong. Berupa gaya dorong. Ya, gaya dorong yang berasal dari gaya otot. Bisa. Oke. Nomor 2, setelah beda berhenti mendorong, tidak ada lagi gaya dorong pada kotak. Tetapi gaya gesek dari permukaan lantai tetap bekerja pada kotak. Gaya gesek ini adalah gaya yang berlawanan dengan arah gerakan kotak, sehingga menghambat dan memperlambat gerak kotak. Kayak ini, kalau kita dorong, lama-lama dia berhenti. Kenapa dia berhenti? Karena ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan gaya dorong ini. Kalau kita dorong ke sana, gaya gesek dorong ke sini, sehingga lama-lama dia berhenti. 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan LKPD yang kedua. LKPD utama. Oke, mantap. Kalian ini setelah es breaking semakin seger. Oke, untuk LKPD yang kedua ini, dari kemarin saya sudah pesan bawa botol, itu ada semua ya. Oke, ini LKPD-nya. Ini ikuti langkah-langkah di dalam baru Anda amati. Setelah itu dilaporkan. Cepat, kondisi botolnya bagaimana? Nanti nomor 1, apa yang terjadi pada botol ketika kertas ditarik perlahan? Apa yang terjadi? Jelaskan fenomena yang kamu amati berdasarkan hukum Newton 1. Hukum Newton 1 tadi itu ada di LKPD tadi. Bisa? Oke, good, very good. Oke, mantap. Semangat deh. Bisa dipahami? Oke, bisa ya? Ya, tulis nama kelompok di atas. Ini dikerjakan di sini. Oke, kerja di situ ya. Oke, sudah semua dilakukan percobaannya? Tidak ada. Dari kelompok berapa yang presentasi? 2. Oke, kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 2 ya. Sebelum presentasi. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman yang membacakan saya persilakan. Apa yang terjadi pada botol ketika kertas ditarik perlahan? Botol akan mengikuti kertas. 2. Apa yang terjadi pada botol ketika kertas ditarik cepat? Botol tidak mengikuti kertas. Botol tidak bergerak.
Jelaskan fenomena yang kamu amati berdasarkan hukum satu Newton. Benda yang diam akan tetap cenderung diam, dan benda yang bergerak akan cenderung bergerak jika tidak ada gaya yang bergerak. 4. Berdasarkan percobaan, apa yang dapat kamu simpulkan tentang sifat kelembapan benda? Hukum satu Newton juga disebut hukum kelembapan. Kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan. Kami membuka 2 atau 3 pertanyaan untuk kelompok 1 dan 3. Baik, untuk kelompok 1 dan 3 ada tanggapan atau ada yang mungkin berbeda atau belum dimengerti, bisa ditanya. Oke, untuk nomor 3 sama atau berbeda? Jadi yang berbeda di mana? Nomor 3 itu gaya jika tidak ada. Coba kita lihat bersama. Tadi untuk perlakuan yang pertama itu apa ya? Kalau ditarik secara perlahan, botol ikut mengikuti kertas. Terus ditarik secara cepat, botol tetap tenang. Terus yang ketiga, pertanyaan yang ketiga itu apa tadi? Jelaskan fenomena yang kamu amati berdasarkan hukum Newton 1 ya. Coba tadi jawaban semua coba bisa dibaca ulang untuk kelompok 1, bisa dibaca untuk nomor 3-nya. Jelaskan fenomena yang kamu amati berdasarkan hukum Newton 1. Coba dibaca jawabannya. Benda yang diam akan tetap cenderung diam, dan benda yang bergerak akan tetap cenderung bergerak jika tidak ada gaya yang bekerja padanya. Ya, bisa ya. Jadi tadi botol tadi dia dalam keadaan diam. Saat kertas ditarik dengan cepat, maka dia akan cenderung mempertahankan keadaannya yang diam. Makanya dia tidak ikut bergerak. Oke? Nomor yang keempat itu berdasarkan percobaan apa yang dapat kamu simpulkan tentang sifat kelembaban benda. Itu hampir sama. Coba kelompok 2, coba baca kamu punya jawaban. Hukum satu Newton juga disebut hukum kelembapan. Kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan. Oke, jadi tadi sama dia cenderung untuk mempertahankan keadaannya. Oke, itu sudah untuk LKPD yang terakhir utama. Sekarang bisa dikumpulkan jawabannya di depan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita secara keseluruhan nih untuk hari ini? Coba saya minta 1 orang. Tidak, simpulkan dengan bahasamu sendiri. Tadi yang pertama kita belajar tentang apa tadi? Gaya dan gerak. Hubungan gaya dan gerak itu bagaimana? Hubungan gaya dan gerak. Gaya, apa hubungan gaya dan gerak? Kenapa benda bisa dikatakan kenapa benda bisa bergerak? Karena ada gaya yang bekerja padanya. Seandainya suatu benda tidak ada gaya yang bekerja, maka dia akan, kalau benda itu diam, maka dia akan tetap diam. Kalau dia bekerja, bergerak. Oke, baik. Ini bisa paham semua ya? Oke. Terus sekarang saya yang kedua tadi ya. Tadi saya masih ingat ya tadi tuh.
ini masukkan apa tadi? Tadi sudah berhasil ya. Jadi kenapa tadi bisa berhasil? Kenapa logam bisa masuk tadi? Karena ditarik cepat. Tarik cepat ya. Sehingga uang logam tadi mempertahankan kedudukannya, sehingga dia akan jatuh dalam gelas ya. Tadi kamu langsung berhasil ya. Saya pikir tadi kamu tidak bisa. Jadi kesimpulan yang kedua itu apa? Hukum Newton 1 itu. Benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Itu berdasarkan gerak lurus beraturan. Jika tidak ada gaya yang bekerja padanya. Artinya tanpa gaya gerak, benda tidak akan berubah ya. Dia tidak akan berubah. Misalkan kalau di luar angkasa, itu kalau bendanya bergerak, itu kan tidak ada gaya gesek di sana, maka dia akan tetap bergerak, karena tidak ada gaya gesek. Seperti ini contohnya ini. Ini kenapa dia berhenti? Hah? Karena ada gaya gesek antara meja dan benda, botol. Makanya dia berhenti. Kalau seandainya tidak ada gaya gesek, berarti dia akan tetap bergerak, tidak akan berhenti dia. Dan yang menyebabkan dia bergerak ini karena Ada gaya dorong dan gaya otot. ya gaya dorong, gaya otot. Bisa ya? Oke. Selanjutnya ini ada tugas ya. Ini identifikasilah dan jelaskan fenomena-fenomena yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan hukum 1 Newton. Minimal 3 fenomena. Nanti kamu pulang rumah, kamu lihat kejadian yang kamu saksikan, yang ada di keseharian kamu, terus kamu catat ya. Catat berdasarkan hukum 1 Newton. Bisa ditulis ya. Kamu jelaskan berdasarkan hukum 1 Newton. Sekarang saya akan bagikan lembar refleksi ya. Bisa diisi berapa orang di sini? 4, 5 ya. Diisi ya. Nama apa? 2. Tidak. Oke, bisa dikumpulkan lembar refleksinya? Bisa dikumpulkan? Oke, kumpulkan saya. Oke, terima kasih semuanya. Kita sudah belajar hari ini. Kita tutup pembelajaran kita ini dengan doa. Saya minta siapa yang doa? Oke. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau telah memberi kami pelayanan kepada kami. Sekarang kami mau istirahat, minumlah kami dalam istirahat, supaya dalam istirahat ini tidak ada yang terluka maupun jatuh sakit. Namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk kalian. Oke. Jadi sudah ya, selamat beristirahat ya.